Shalom teman-teman, kita mungkin hanya mengenal sejarah sebagai pelajaran membosankan mengenai masa lalu yang harus dihafal, bukan? Bagaimana jika ternyata sejarah bukan hanya tentang angka dan tanggal, tetapi juga cerita, seni, dan ilmu yang hidup? Kita bisa mendapatkan jawaban dari pertanyaan tersebut menggunakan ruang lingkup sejarah. Apa itu ruang lingkup sejarah? Untuk penjelasan selengkapnya, simak video ini sampai selesai ya. Ruang lingkup membagi sejarah sebagai ilmu, peristiwa, kisah, dan seni. Apa saja perbedaannya? Mari kita lihat satu-satu. Ruang lingkup sejarah yang pertama adalah sejarah sebagai ilmu. Dalam lingkup ini, sejarah akan dipandang sebagai ilmu pengetahuan yang memiliki kaitan dengan kejadian atau peristiwa yang pernah terjadi di masyarakat di masa lalu. Sejarah sebagai ilmu merupakan objek yang akan dibahas secara objektif dan lebih jelas menggunakan data dan sumber yang telah tervalidasi dengan baik dan benar, tentunya sesuai dengan kaidah-kaidah keilmuan. Dengan kata lain, sejarah bisa diartikan sebagai pengetahuan akan masa lalu yang telah disusun secara sistematis dengan menggunakan metode kajian ilmiah. Dengan begitu, sejarah bisa menjadi begitu penting dan bisa memberikan tambahan wawasan bagi mereka yang menekuninya maupun hanya sekedar membaca. Ciri-ciri sejarah sebagai ilmu adalah pembahasan memiliki sifat empiris. Adanya suatu objek yang dibahas, memiliki teori yang cukup jelas serta terpercaya, adanya metode ilmiah, serta adanya generalisasi atau kesimpulan yang didapatkan dari suatu peristiwa. Contoh sejarah sebagai ilmu antara lain sebagai berikut: fosil, artefak, arca, prasasti kuno, dan penemuan lainnya. Fosil, artefak, arca, dan prasasti kuno merupakan sumber sejarah. Namun, untuk mendapatkan informasi mengenai peristiwa yang terjadi, diperlukan penelitian mendalam terhadap masing-masing sumber sesuai dengan kaidah keilmuan, misalnya arkeologi, filologi, historiografi, dan lain-lain. Ruang lingkup sejarah yang kedua adalah sejarah sebagai peristiwa. Sejarah sebagai peristiwa berkaitan dengan suatu kejadian yang telah terjadi pada masa lalu dan memang benar-benar nyata. Ciri-ciri sejarah sebagai peristiwa adalah memiliki sifat abadi. Peristiwa atau kejadian hanya terjadi satu kali, memberikan pengaruh yang terlihat serta diakui oleh banyak orang, dan juga kejadian yang memiliki sebuah arti penting. Contoh sejarah sebagai peristiwa adalah seperti Hari Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, sejarah berdirinya PBB, Perang Dunia II, dan lainnya. Peristiwa-peristiwa ini memang betul pernah terjadi dan memiliki pengaruh yang besar bagi banyak orang. Peristiwa dalam sejarah harus benar-benar terjadi pada masa lalu dan didapat dari sumber sejarah yang tepat. Apabila tidak dapat dipastikan benar-benar terjadi atau kurangnya sumber, peristiwa tersebut bisa saja hanyalah dongeng atau mitos. Secara umum, manusia tidak dapat mengingat keseluruhan kejadian secara lengkap. Oleh karena itu, tidak heran kalau banyak peristiwa pada masa lampau yang kemudian hilang atau terlupakan. Untuk merekam peristiwa-peristiwa sejarah, tulisan menjadi alat yang banyak digunakan oleh manusia dalam menceritakan dan menyatakan pikirannya. Sumber tulisan dapat bertahan lebih lama dan akurat dibandingkan dengan sekadar ucapan verbal. Melalui tulisan pula, manusia dapat mengingat dan menambah daya pengetahuannya. Oleh karena itu, banyak dari mereka yang ingin merekam kejadian atau peristiwa yang dialami dengan menulis. Dengan begitu, sejarah sebagai peristiwa dapat teruji kebenarannya dan meminimalisir kehilangan momen-momen penting dalam peristiwa sejarah. Ruang lingkup sejarah yang ketiga adalah sejarah sebagai kisah. Dalam ruang lingkup ini, sejarah akan mengacu terhadap penulisan fakta sejarah dari orang-orang yang telah mendapatkan atau mengumpulkan ide tulisan dengan bahan sejarah yang telah ada. Dalam hal ini, cerita akan memiliki makna sebagai suatu rangkaian cerita. Cerita yang muncul tersebut akan dalam bentuk narasi ingatan yang juga merupakan sebuah penafsiran murni dari manusia atau bagaimana cara ia memandang peristiwa tersebut. Cerita sejarah juga dapat disampaikan secara implisit, baik lisan maupun tertulis, di mana ketika cerita sejarah disampaikan secara lisan, maka cerita akan diceritakan melalui suatu pidato atau ceramah. Cerita sejarah disampaikan melalui tulisan, maka sejarah akan ditulis dalam bentuk cerita atau buku. Perlu diketahui
Jika setiap cerita pasti memiliki sudut pandang yang berbeda-beda, tergantung siapa yang menulisnya. Misalnya peristiwa Revolusi Amerika. Kelompok koloni di Amerika melihat peristiwa tersebut sebagai perjuangan heroik untuk kemerdekaan dan pembebasan dari tirani Inggris. Sedangkan Inggris memandangkan sebagai pemberontakan yang tidak sah terhadap pemerintahan dan stabilitas kerajaan. Contoh lainnya adalah masa pendudukan Jepang di Indonesia. Jepang memandang bahwa ini adalah bagian dari misi besar untuk membebaskan Asia dari imperialisme Barat. Sementara Indonesia memandangnya sebagai masa penindasan dan eksploitasi yang parah, meskipun juga membuka jalan bagi gerakan kemerdekaan. Peristiwa-peristiwa ini diperoleh dan disusun dari berbagai sumber untuk kemudian dilakukan penafsiran. Hasil dari penafsiran itu diceritakan kembali kepada generasi selanjutnya. Banyak dari cerita peristiwa diceritakan kembali oleh para sejarawan dengan tafsiran yang berbeda-beda. Para sejarawan ini memiliki caranya sendiri dalam menafsirkan sejarah, biasanya disesuaikan dengan konteks zaman. Yang keempat adalah ruang lingkup sejarah sebagai seni. Memahami sejarah sebagai seni hampir sama dengan memahami sejarah sebagai sebuah cerita, di mana sejarah akan ditulis serta diceritakan kembali dengan memberikan unsur esensi seni. Banyak hal yang bisa dieksplorasi dalam sebuah seni, mulai dari tata bahasa dalam penyampaian atau dalam bentuk keberagaman. Sejarah sebagai seni biasanya sudah tidak akurat dengan kejadian aslinya, karena sudah ditambahkan atau mengalami perubahan dari sang seniman. Sejarah sebagai seni biasanya memiliki intuisi, emosi, dan atau gaya bahasa, serta imajinasi. Intuisi merupakan kemampuan dalam mengetahui atau memahami sesuatu secara langsung mengenai sebuah topik yang diteliti. Emosi merupakan luapan perasaan yang berkembang dan masuk ke dalam penulisan tersebut. Gaya bahasa merupakan cara khas dalam menyatakan pikiran dan perasaan dalam bentuk tulisan. Imajinasi merupakan daya pikir untuk mengembangkan kejadian berdasarkan kenyataan atau pengalaman seseorang. Contoh sejarah sebagai seni adalah teater musikal Les Miserables yang berlatar belakang Revolusi Prancis dan menggambarkan perjuangan dan penderitaan rakyat Prancis dengan cara yang dramatis dan penuh emosi. Teater ini diadaptasi dari buku dengan judul yang sama yang ditulis oleh Victor Hugo. Kemudian film Kingdom of Heaven yang menggambarkan upaya tentara salib dalam Perang Salib Ketiga untuk mempertahankan Yerusalem dari Salahuddin Al-Ayyubi melalui peristiwa fiksi. Dan juga lukisan penangkapan Pangeran Diponegoro oleh Raden Saleh yang menggambarkan Pangeran Diponegoro yang dijebak setelah berunding dengan Belanda. Sampai di sini jelas ya. Sekarang, kita akan melihat ke dalam Alkitab. Kita bisa melihat Alkitab menggunakan ruang lingkup sejarah. Yang pertama, Alkitab sebagai ilmu. Kita bisa meninjau historiografi di dalam Alkitab. Secara penulisan dan penyusunan, Alkitab terdiri dari berbagai buku yang ditulis oleh banyak penulis selama lebih dari 1000 tahun. Studi sejarah kritis berusaha untuk memahami siapa yang menulis kitab-kitab ini, kapan, dan dalam konteks apa tulisan itu dibuat. Kitab-kitab dalam Alkitab juga merefleksikan sejarah, mitos, hukum, dan puisi yang ada dalam budaya Israel kuno dan bangsa-bangsa di sekelilingnya. Kemudian ilmu arkeologi dalam penggalian situs-situs Alkitab. Penemuan-penemuan arkeologis di Timur Tengah seperti Yeriko, Yerusalem, dan situs-situs di Mesir dan Mesopotamia memberikan bukti fisik yang membantu memahami konteks historis Alkitab. Artefak-artefak, prasasti, dan struktur bangunan memberikan wawasan tentang kehidupan sehari-hari, agama, dan pemerintahan pada zaman Alkitab. Kemudian Alkitab sebagai peristiwa. Peristiwa-peristiwa yang ada di dalam Alkitab sungguh-sungguh terjadi dan memiliki dampak yang besar bagi banyak orang. Misalnya penaklukan Kanaan di bawah pimpinan Yosua, yang dibuktikan dengan penemuan arkeologis di situs-situs kuno seperti Yeriko dan Hazor. Kita bisa membaca dalam Yosua 11 ayat 10. Dan Yosua pulang kembali dan berebut Hazor pada saat itu. Lalu ia membekuk rajanya dengan pedang, karena dahulu Hazor merupakan pusat dari kerajaan itu. Hazor merupakan tempat bertatanya Yabin, raja yang mengumpulkan bangsa Kanaan untuk melawan Israel. Peristiwa lainnya adalah kepulangan bangsa Israel dari pembuangan di Babel yang diperintahkan oleh Raja Kores dari Persia. Raja Kores tidak hanya memulangkan bangsa Israel, tetapi juga memerintahkan pembangunan Bait Allah. Kita bisa melihatnya dalam Ezra 1 ayat 2. Beginilah Kores, Raja Persia. Yahweh, Elohim di sorga, telah mengaruniakan kepadaku semua kerajaan di bumi. Dan dia telah menunjuk aku
untuk mendirikan bait baginya di Yerusalem, terletak di Yehuda. Peristiwa ini juga terkonfirmasi melalui Sindra Kores yang memerintahkan untuk mengembalikan orang-orang buangan dan membangun tempat ibadahnya. Selanjutnya, Alkitab sebagai seni. Alkitab menggunakan bahasa yang indah seperti puisi dan nyanyian. Banyak bagian dari Alkitab seperti Mazmur dan Kidung Agung ditulis dalam bentuk puisi yang indah menggunakan metafora, simile, dan gaya bahasa lainnya untuk menyampaikan emosi dan pesan spiritual. Penggunaan simbol-simbol juga memperindah penulisan Alkitab, seperti perumpamaan tentang biji sesawi, atau simbol-simbol dalam kitab Wahyu, seperti anak domba dan singa dari suku Yehuda. Selain itu, penggunaan metafora seperti Tuhan adalah gembalaku dalam Mazmur 23, atau Yesus adalah terang dunia dalam Yohanes 8 ayat 12, menambahkan kedalaman dan dimensi artistik pada teks-teks Alkitab. Sampai di sini jelas ya. Nah, teman-teman sudah lebih paham kan mengenai ruang lingkup sejarah? Sejarah bukan hanya ilmu hafalan yang kaku, namun sangat dinamis mengikuti proses yang terjadi pada manusia. Dan kita bisa melihatnya dari berbagai sisi. Apabila masih belum paham, teman-teman silakan tonton ulang video ini ya. Oke, sekian video kali ini. Tuhan memberkati.